Salve Sobat Pina Formasi Katolik, Prapaskah dibilang 40 hari. Tapi kalau dihitung, kok jadi sekitar 46 hari? Sederhana, dalam tradisi gereja, hari Minggu tidak dihitung sebagai hari penitensi, karena Minggu selalu hari kebangkitan. Tapi pertanyaan yang lebih penting bukan itu. Yang lebih penting, puasa itu apa bedanya dengan pantang? Siapa yang wajib? Umur berapa? Kalau sakit, minum obat, hamil, kerja berat, gimana? Dan yang paling sering dilupakan, untuk apa gereja mengikat ini semua? Hari ini, saya akan kasih panduan yang praktis dan sejelas mungkin, supaya Prapaskah ini tak jadi ritual kosong belaka, dan sobat tidak salah kaprah. Dan di akhir video, saya juga kasih checklist praktis yang bisa sobat ikuti. Kalau sobat mau konteks makna Rabu Abunya, link video Rabu Abunya ada di deskripsi. Tapi tenang sobat, video ini bisa sobat ikuti walau belum nonton video sebelumnya. Pertama, kita luruskan arah besarnya. Prapaskah adalah masa pertobatan dan persiapan menuju Paskah, atau yang sering dikenal sebagai masa retret agung gereja universal. Gereja memberi kita 3 pilar yang diajarkan langsung oleh Yesus dalam Injil Matius bab 6, yakni doa, puasa, dan sedekah. Pertanyaannya, kenapa 3 pilar ini? Karena pertobatan yang sejati selalu menyentuh 3 arah. 1. Hubungan kita dengan Tuhan. 2. Hubungan kita dengan diri sendiri. 3. Hubungan kita dengan sesama. Sobat, Prapaskah itu seperti detoks rohani, atau lebih tepatnya seperti reset kebiasaan hidup. Dalam hidup sehari-hari, kita kadang mengurangi hal-hal yang membuat tubuh menjadi berat. Misalnya gula berlebihan, atau kebiasaan makan yang berantakan, supaya tubuh kembali lebih sehat. Nah, Prapaskah mirip begitu. Tapi yang kita reset bukan sekedar tubuh. Yang kita latih dan kita bersihkan adalah hati, ego, kebiasaan buruk, dan keterikatan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi Prapaskah itu bukan berarti kita membenci tubuh, tapi kita sedang menata hidup supaya kita kembali peka kepada Tuhan, peka pada hati nurani, dan peka untuk mengasihi sesama. Nah sekarang setelah tahu tujuannya, kita masuk ke pertanyaan paling praktis. Apa bedanya puasa dan pantang menurut aturan gereja? Nah sobat, setelah kita tahu tujuan besar Prapaskah, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling praktis, yang paling sering bikin bingung. Apa bedanya puasa dan pantang? Saya buat sederhana dengan 2 kalimat ini. Puasa sama dengan mengurangi jumlah, pantang sama dengan mengurangi jenis. Apa itu puasa? Puasa dalam gereja Katolik bukan berarti tidak makan sama sekali. Puasa itu artinya kita membatasi jumlah makan supaya ada latihan tobat yang nyata. Puasa itu seperti menurunkan volume saat kita menonton acara TV. Acaranya tetap sama, tetap ditonton, tapi volumenya kita turunkan. Artinya, kita tetap makan, tapi porsinya kita turunkan, supaya kita tidak dikuasai keinginan dan kebiasaan, serta belajar untuk berkata cukup. Secara praktik yang umum, puasa biasanya dipahami begini: 1 kali makan kenyang atau 1 full meal atau makan utama dalam sehari. Dan bila diperlukan, boleh ada makanan sedikit atau kecil di pagi dan malam, asal tidak menyamai porsi dari makanan utama. Intinya bukan soal trik, tapi soal semangatnya. Benar-benar ada pengurangan porsi. Apa itu pantang? Kalau pantang, fokusnya bukan jumlah, tapi jenis. Yang paling umum, pantang daging. Jadi, hari itu kita tidak makan daging. Pantang itu seperti mematikan satu channel TV. Bukan karena channel itu jahat, tapi karena hari ini kita sengaja berkata tidak pada satu pilihan. Jadi, pantang itu, hari ini saya tidak konsumsi jenis makanan tertentu sebagai latihan penguasaan diri dan tanda tobat. Pantang melatih kita berkata tidak pada hal kecil, supaya kita lebih kuat berkata tidak pada dosa. Secara hukum universal, pantang yang dimaksud adalah pantang daging pada hari-hari tertentu. Tetapi sebagai latihan rohani, kita juga boleh menambah penitensi lain.
Misalnya, pantang scroll media sosial tanpa tujuan, pantang ngegame, atau pantang minuman favorit. Ini bagus sebagai penitensi tambahan. Namun, untuk kewajiban resminya, kita tetap perlu mengikuti aturan dan pedoman gereja atau keuskupan setempat. Catatan penting, detail bisa mengikuti pedoman gereja setempat. Nah sobat, kenapa di berbagai tempat kadang ada variasi dalam aturan pantang dan puasa? Karena hukum gereja memberi ruang agar gereja setempat melalui pedoman konferensi wali gereja atau keuskupan bisa mengatur rincian praktiknya sesuai kondisi umat. Jadi prinsipnya sama, puasa sama dengan jumlah, pantang sama dengan jenis. Tapi detailnya, sobat tetap ikuti arahan dari paroki atau keuskupan masing-masing. Nanti kita bahas lebih jelas di segmen berikutnya. Oke, sekarang kita sudah paham definisinya. Pertanyaan berikutnya, kapan tepatnya puasa dan pantang itu diwajibkan? Siapa saja yang terikat? Dan bagaimana kalau sakit atau kondisi khusus? Mari kita masuk ke segmen berikutnya. Nah, sobat, sekarang kita masuk ke bagian panduan praktisnya. Kapan tepatnya puasa dan pantang itu diwajibkan? Pertama, prinsip umumnya, gereja menetapkan hari-hari tobat atau penitential days untuk seluruh umat. Dalam hukum gereja, hari tobat yang mengikat itu adalah setiap hari Jumat dan secara khusus masa Prapaskah. Artinya, hari Jumat itu pada dasarnya adalah hari tobat sepanjang tahun, bukan hanya saat Prapaskah. Nah, dalam praktik yang paling umum dalam ritus Latin, Gereja Katolik Roma, polanya begini. Rabu Abu, wajib puasa dan pantang. Jumat Agung, wajib puasa dan pantang. Jumat-Jumat selama masa Prapaskah, wajib pantang. Tapi sobat, ada yang penting untuk dicatat. Hukum gereja juga memberi ruang supaya gereja setempat melalui pedoman konferensi wali gereja dan kebijakan pastoral keuskupan bisa mengatur rincian praktiknya sesuai kondisi umat. Jadi ini norma umum. Untuk rincian praktisnya, sobat tetap perlu mengikuti arahan KWI dan paroki atau keuskupan masing-masing. Boleh gak tambah puasa atau pantang? Dan kalau sobat ingin menambah puasa atau pantang di luar yang wajib sebagai latihan rohani, itu baik, asalkan dilakukan dengan bijaksana. Jangan sampai merusak kesehatan atau kewajiban hidup. Jangan sampai jadi bahan kebanggaan dan jangan sampai dipakai untuk menghakimi orang lain. Ukurannya sederhana. Apakah latihan ini membuat kita lebih dekat pada Tuhan dan lebih mengasihi sesama? Nah, setelah tahu kapannya, pertanyaan berikutnya yang paling sering bikin orang panik adalah siapa yang wajib, umur berapa, dan kalau sakit atau kondisi khusus bagaimana? Tenang sobat, kita bahas sejelas mungkin di segmen berikutnya. Nah sobat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang gelisah. Siapa yang wajib puasa dan pantang? Dan bagaimana kalau kondisi kita tidak memungkinkan? Pertama, soal usia menurut hukum gereja. Pantang mengikat bagi mereka yang sudah berusia 14 tahun ke atas. Puasa mengikat bagi mereka yang berusia 18 sampai 59 tahun. Tapi sekarang bagian pentingnya, gereja juga paham, tidak semua orang bisa menjalankan puasa dan pantang dengan cara yang sama. Kalau sobat sedang sakit, punya kondisi medis tertentu, harus minum obat terjadwal, sedang hamil atau menyusui, atau pekerjaan sobat sangat berat secara fisik, gereja tidak ingin sobat memaksakan diri sampai merusak kesehatan. Di titik ini, saya mau pakai analogi yang sederhana. Sobat, coba kita bayangkan bersama-sama. Seorang ibu mendidik anaknya supaya disiplin. Disiplin dalam belajar, bangun pagi, tidak jajan sembarangan. Itu baik. Itu membentuk karakter. Tapi bayangkan, kalau satu hari anak itu demam tinggi, tentu ibu yang baik tidak akan berkata, pokoknya tetap harus lari pagi, tetap harus ikut latihan, tidak boleh istirahat. Ibu yang baik justru akan berkata, kamu istirahat dulu ya nak, minum obat, nanti kalau sudah kuat kita lanjut lagi. Nah, begitu juga dengan gereja. Disiplin puasa dan pantang itu sungguh baik untuk membentuk pertobatan.
Tapi gereja bukan mau menghukum orang sakit. Gereja mau menuntun umat bertobat dengan bijaksana. Jadi kalau sobat tidak mampu puasa atau pantang karena alasan yang wajar, sobat tetap bisa menjalankan semangat prapaskah dengan bentuk penitensi yang lain. Misalnya, lebih setia berdoa, sedekah atau karya belas kasih, pantang kebiasaan buruk seperti gosip, marah, scrolling tanpa tujuan, dan sebagainya. Dan kalau sobat ragu dengan situasi sobat, misalnya kondisi kesehatan, pekerjaan, atau situasi keluarga, jalan yang paling aman, sobat bisa konsultasi pada pastor paroki. Nah sobat, setelah kita tahu siapa yang wajib dan bagaimana kalau tidak mampu, pertanyaan berikutnya, kenapa gereja mengikat semua ini? Apa tujuannya secara rohani? Nah, di segmen berikutnya, kita jawab supaya puasa dan pantang tidak berhenti di aturan, tapi menjadi pertobatan yang mengubah hidup. Nah sobat, setelah kita bahas aturannya dan batasannya, kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Kenapa gereja mengikat puasa dan pantang? Kenapa tidak dibiarkan saja, terserah pribadi masing-masing? Karena gereja tidak membuat ritual kosong. Gereja sedang membentuk kita pelan-pelan menjadi murid Kristus yang lebih bebas dan lebih mengasihi. Saya akan meringkas dalam 4 tujuan. Pertama, melatih kebebasan batin. Kita sering mengira kita bebas, padahal kadang kita diperintah oleh kebiasaan. Ingin ini, ingin itu, langsung kita turuti. Yesus bahkan berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya, dosa itu memperbudak. Sobat, masih ingat dengan analogi TV tadi? Puasa itu seperti menurunkan volume. Saat volume keinginan diturunkan, kita belajar berkata cukup. Dan di situ hati menjadi lebih bebas. Kedua, puasa dan pantang mengarahkan kita pada pertobatan yang nyata. Bukan sekadar aku menahan lapar, tetapi Tuhan, aku kembali kepadamu. Sobat, Yesus sendiri menaruh doa, puasa, dan sedekah dalam satu paket. Tujuannya bukan sekedar tampilan luar, tapi pertobatan hati. Ketiga, solidaritas. Puasa mengingatkan kita, ada orang yang lapar bukan karena sedang latihan rohani, tetapi karena keadaan hidup. Disinilah sedekah mengubah puasa menjadi kasih. Bahkan kitab suci menegaskan, puasa yang berkenan itu membuat kita berbagi dengan yang lapar. Kalau kita puasa tapi tidak lebih murah hati, kita baru di level mengganti menu makanan, belum sampai kepada mengganti hati dengan hati yang lebih baru. Keempat, semua ini menyiapkan kita untuk Paskah. Paskah itu soal hidup baru, tapi hidup baru butuh hati yang dibersihkan dan ditata ulang. Ingat analogi pantang tadi, mematikan satu channel. Kita belajar berkata tidak pada hal yang kecil, supaya kita lebih kuat untuk berkata tidak pada dosa besar. Dan saat Paskah tiba, kita tidak cuma merayakan dari luar, tapi benar-benar mengalami pembaharuan dari dalam. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau tujuan Prapaskah seindah ini, langkah konkret apa yang paling realistis untuk kita jalani? Di segmen berikutnya, saya akan memberi checklist 7 praktik Prapaskah yang bisa sobat pilih, yang sederhana tapi konsisten. Nah sobat, supaya video ini benar-benar bisa sobat praktikkan, saya kasih checklist 7 praktik Prapaskah yang realistis. Sobat tidak harus ambil semuanya. Sobat boleh ambil yang paling mungkin, tapi konsisten. Pertama, 10 menit doa setiap hari. Kalau sobat mau, jadikan itu 10 menit membaca dan merenungkan kitab suci, Lectio Divina sederhana. Bukan soal banyaknya, tapi soal kesetiaannya, supaya hati kita kembali terarah pada Allah. Kalau sobat mau belajar langkah-langkah Lectio Divina yang praktis, saya sudah pernah buat videonya. Linknya saya taruh di deskripsi. Dan kalau banyak yang minta,
saya akan buat video simulasi Lectio Divina yang terpandu. Kedua, pilih satu pantang yang paling terasa menguasai sobat. Misalnya, pantang scrolling sosmed tanpa tujuan, pantang gosip, pantang marah dengan meledak-ledak, atau pantang jajan yang impulsif. Satu saja yang seringkali mengikat kita, tapi serius, supaya kita belajar untuk merdeka. Ketiga, sedekah yang terukur. Misalnya, setiap minggu sisihkan jumlah tertentu, atau pilih satu keluarga atau tujuan yang sobat mau bantu selama Prapaskah, supaya puasa kita berubah menjadi kasih. Keempat, jangan tunggu mepet pekan suci. Cek jadwal pengakuan dosa di paroki, atau minta janji kepada Romo. Ini salah satu keputusan yang paling mengubah arah hidup Prapaskah, supaya relasi kita dengan Tuhan makin dipulihkan. Kelima, ikut jalan salib minimal seminggu sekali, biasanya hari Jumat. Ini latihan hati untuk kembali memandang salib Kristus, bukan hanya menatap diri sendiri, sehingga kita makin diteguhkan menjadi murid Kristus yang berani menyangkal diri. Keenam, pilih satu tindakan rekonsiliasi. Minta maaf atau mulai proses mengampuni, karena Prapaskah bukan sekedar mengatur piring, tapi memulihkan relasi, supaya luka tidak diwariskan. Ketujuh, kalau memungkinkan, tambah satu langkah ekaristi, misa harian sekali seminggu saja atau adorasi. Ini cara sederhana untuk menyegarkan iman di tengah kesibukan, supaya kita dikuatkan dari sumbernya. Satu lagi bonus yang sangat saya anjurkan, kalau di lingkungan atau paroki sobat ada pendalaman iman Prapaskah, jadikan itu komitmen mingguan. Kalau tidak bisa setiap minggu, targetkan beberapa kali selama Prapaskah. Karena iman lebih kuat kalau kita bertumbuh bersama-sama. Kita belajar sabda Tuhan, saling menguatkan dan jadi lebih setia sampai Paskah bersama komunitas gereja. Sobat, yang penting dari checklist tadi bukan sekedar muluk-muluk, yang penting konsisten sampai Paskah. Sobat Pena Formasi Katolik, hari ini kita sudah luruskan apa bedanya puasa dan pantang, kapan diwajibkan, siapa yang terikat, dan yang paling penting, untuk apa semua ini? Supaya kita makin bebas, makin bertobat, dan makin mengasihi. Sekarang saya mau tanya, dari 7 praktik ini, Sobat pilih nomor berapa untuk jadi komitmen Prapaskah tahun ini? Sobat boleh tulis 1 atau 2 atau dan seterusnya. Cukup 1 yang penting realistis dan bisa dijalankan dengan sekonsisten mungkin. Saya juga penasaran, di lingkungan atau paroki Sobat, adakah pendalaman iman Prapaskah? Sobat boleh tulis ada atau tidak, dan kalau ada, biasanya di hari apa? Kalau video ini menolong Sobat memahami Prapaskah dengan lebih tenang dan jelas, Sobat boleh bantu like supaya semakin banyak umat yang terbantu. Dan mungkin ada keluarga atau teman yang selama ini menjalani Prapaskah sebagai formalitas saja, Sobat bisa share video ini kepada mereka. Siapa tahu Tuhan memakai Sobat untuk meneguhkan iman mereka. Dan pastikan untuk subscribe channel Pena Formasi Katolik ini, supaya Sobat punya pegangan iman yang jelas, praktis, dan setia pada ajaran gereja sepanjang masa Prapaskah ini. Terima kasih Sobat sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Bunda Maria melingkupi kita dengan doa-doanya.